Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Ahmad Sayuti sebagai peserta PKP PNBP Angkatan 1 tahun 2026. Saya bekerja di Rumah Tahanan Negara kelas 1 Cirebon di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang dalam hal ini menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Tahanan. Sesuai tugas yang sudah diberikan, saya izin membahas terkait bentuk pelanggaran etika di era digital dan peran pejabat pengawas dalam penanganan pelanggaran-pelanggaran etika yang terjadi, terutamanya di lingkungan tempat kerja. Yang pertama, bentuk pelanggaran etika yang paling berpotensi terjadi di era digital itu ada beberapa poin. Yang pertama, penyalahgunaan informasi data dan data sensitif, kebocoran data. Sebagai contoh, pegawai atau pejabat yang membocorkan data narapidana, membocorkan proses hukum atau dokumen internal rutan ke ruang publik atau media sosial demi popularitas atau kepentingan pribadi. Kemudian juga pelanggaran etika bermedia sosial, yang mana akan hal tersebut mengakibatkan menyebarkan informasi palsu atau hoaks, ujaran kebencian atau mengomentari kebijakan institusi secara tidak etis di platform digital yang dapat merusak citra khususnya di Kemenimipas. Selanjutnya itu penyalahgunaan wewenang berbasis elektronik. Bentuk pelanggaran seperti gratifikasi terselubung melalui dompet digital atau e-wallet atau modus swap online terkait layanan integrasi warga binaan, seperti contohnya pembebasan bersyarat, hak pemberian remisi, dan lain-lain, yang biasanya luput dari pengawasan fisik baik dari pengawas atau pimpinan. Yang kedua, dalam hal terkait pelanggaran etika tersebut, tentunya peran pejabat pengawas dalam menjaga integritas organisasi juga harus diterapkan secara komprehensif, yang menurut pemahaman saya sendiri, yang pertama yaitu sebagai teladan atau role model, di mana pemimpin harus menunjukkan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan core value ASN berakhlak, khususnya akuntabilitas dan integritas dalam setiap pemanfaatan teknologi dan pelayanan sehari-hari. Yang kedua, peran pimpinan sendiri itu pengendalian dan pengawasan melekat atau waskat dalam melakukan hal-hal pekerjaan, yaitu melakukan monitoring secara berkala terhadap kedisiplinan staf, kemudian juga termasuk mengawasi jejak digital dan penggunaan perangkat komunikasi di area pengamanan rutan yang rawan penyelundupan informasi ilegal. Yang ketiga juga itu membangun budaya komunikasi. Tentunya dengan komunikasi pastinya kita selalu bisa menyelesaikan permasalahan apabila komunikasi itu dilaksanakan dengan komprehensif dan baik, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang transparan, di mana pegawai antara atasan kepada bawahan, hingga bawahan dapat melaporkan kerentanan atau indikasi pelanggaran etika secara aman, atau whistleblowing sistem internal. Itu juga dengan dibangunnya komunikasi, pasti dari bawahan juga akan melaporkan hal-hal yang terjadi yang tidak diinginkan untuk diselesaikan secara bersama. Pembahasan kedua yaitu analisis ancaman ketahanan nasional, penerapan kepemimpinan dan rekomendasi birokrasi. Ancaman terhadap ketahanan nasional tidak hanya bersifat militer, tetapi juga non-militer dan hibrida, salah satunya berdimensi sosial, budaya, hukum, dan keamanan internal. Di lingkungan Rumah Tahanan Negara kelas 1 Cirebon sendiri, ancaman ketahanan nasional yang paling nyata adalah peredaran gelap narkotika, radikalisme, terorisme, serta sindikat kejahatan terorganisir yang dikendalikan dari dalam lapas atau rutan. Yang kedua, ketika integritas petugas runtuh akibat suap atau tekanan kelompok jaringan ini, rutan yang seharusnya menjadi tempat pembinaan berubah menjadi titik lemah pertahanan negara yang mengancam keselamatan publik
dan stabilitas keamanan nasional. Selanjutnya, menyikapi hal tersebut, bentuk penerapan dalam kepemimpinan Pancasila. Penerapan kepemimpinan Pancasila dalam menghadapi ancaman tersebut di Rutan Kelas 1 Cirebon bisa tercermin melalui hal-hal yang dapat kita pahami dari Pancasila, yaitu sila ketiga, persatuan Indonesia, yaitu membangun solidaritas dan jiwa korsa yang kuat di antara petugas pengamanan rutan agar tidak mudah terprovokasi, disuap atau dipecah belah oleh jaringan narapidana berisiko tinggi atau high risk. Kemudian juga tersirat juga dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, yaitu mengambil keputusan secara taktis dan tegas melalui mekanisme musyawarah bersama tim pengamanan rutan tatkala gangguan keamanan atau ancaman eksternal terjadi. Kemudian yang ketiga juga sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memastikan pelayanan hak-hak warga binaan seperti pelayanan kesehatan, pelayanan makan, dan proses hukum yang adil tanpa diskriminasi atau pungutan liar guna meminimalisir potensi frustasi sosial yang kerap dimanfaatkan oleh kelompok radikal atau sindikat kejahatan untuk memicu instabilitas. Adapun rekomendasi yang aplikatif dan relevan dengan tantangan birokrasi saat ini, yaitu untuk memperkuat ketahanan organisasi birokrasi pemasyarakatan di Rutan Kelas 1 Cirebon sendiri, dirumuskan rekomendasi aplikatif yang dapat kami jabarkan gambarannya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu digitalisasi sistem pengawasan dan layanan, yaitu memperketat pengawasan berbasis teknologi seperti yang sudah dilaksanakan di rutan itu memiliki CCTV yang beresolusi tinggi, dan pembatasan ketat penggunaan handphone bagi petugas di blok hunian. Nah, itu tentunya juga bisa mencegah hal-hal tersebut terjadi, serta transparansi layanan integrasi berbasis online untuk menutup celah face to face antara petugas dan warga binaan yang berpotensi memicu transaksi suap. Yang kedua yaitu revitalisasi intelijen pemasyarakatan, yang mana jika membentuk unit deteksi dini atau early warning system yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum lain, sama dengan aparat, untuk memastikan jaringan narkotika dan radikalisme secara proaktif sebelum ancaman tersebut meledak menjadi gangguan keamanan yang nyata. Yang ketiga yang dapat dilakukan yaitu penguatan mental berbasis Pancasila dan meritokrasi. Penyelenggaraan internalisasi berkala nilai-nilai Pancasila bagi seluruh jajaran pengamanan diimbangi dengan sistem reward and punishment yang tegas memberikan sanksi berat bagi yang terlibat jaringan kejahatan, serta apresiasi bagi petugas yang menolak suap. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.